salam damai. Itu sebagai awal mula perbincangan. Andai kata Anda punya pertanyaan, Anda perlu penjelasan, atau Anda masih ragu-ragu sesuatu, silakan. Maka jika Anda tanya saya apa itu Raja Yoga? Raja Yoga adalah murni melihat jiwa tanpa badan. Karena jiwa adalah aktor, badan adalah kostum. Maka jangan perbaiki kostum, perbaiki pelakonnya, aktornya. Nah, itu Raja Yoga. Maka Raja Yoga itu lintas agama, lintas bangsa, lintas negara, lintas semua yang batas. Oleh sebab itu, ada Raja Yoga di seluruh dunia. Dan di Indonesia juga ada. Ya, itu saja. Jika masing-masing orang bisa menerjun ke dalam dirinya secara introversi, secara pandang ke dalam, secara melihat diri, secara diam-diam, apakah saya sebenarnya, jika saya bisa melihat dunia internal saya, itu menunjukkan bahwa karena dunia internal saya bukan teratur, tidak ditata, tidak diberi perhatian, cinta kasih, kedamaian, keheningan, sudah secara otomatis dunia di sana sangat membutuhkan itu semua. Apa yang dibutuhkan di luar sana? Cinta kasih, penerimaan, pengertian, identitas sejati, persaudaraan. Maka itu kita harus mewujudkannya di dalam. Dan di luar kita tak perlu buat apa-apa. Karena itu akan langsung terpancar, tercermin keluar sana. Maka kita hanya harus melihat diri kita. Sebenarnya setiap orang tua adalah bapak, adalah ibu kita. Setiap orang yang kita temukan itu adalah kakak saudara kita. Kita katakan kita adalah keluarga global. Hanya kulit yang kita pakai itu beda. Ada kulit dari Indonesia, beda dari Singapura, dari London, dari Australia, dari Cina, dari Jepang. Tapi hati setiap orang sama. Jika kita mengakui kebersamaan kita itu sebagai spesies manusia, bahwa kita semua memainkan peran kita aktor, kita pelakon, kita pakai baju yang beda-beda, warna berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, dan negara berbeda-beda. Tapi hakikatnya kita ada di dunia fisik ini, sementara waktu melakonkan peran kita masing-masing. Ketika kita menanggalkan badan ini, apakah bekal yang kita bawa pulang bersama kita? Pasti bukan apapun yang eksternal. Kepercayaan, budaya, kulit, bahasa, kemudian negara, kemudian uang, profesi, orang yang menjadi keluarga kita, satu pun kita tidak akan bawa pulang bersama kita. Kita pergi sendiri. Datang sendiri, harus pergi sendiri. Jika kita tahu hal ini sebagai yang benar, kita belajar melihat keluarga kita dan orang lain dengan pandangan sama cantik,
sama milik kita, sama dengan keluarga kita. Barulah perbedaan antara manusia dengan manusia bisa menjadi terhapus. Kita manusia, spesies manusia. Saudara, lihatlah burung-burung. Satu spesies burung dia berkumpul, berterbang bersama, cari makan bersama, buat sarang bersama, dan mereka tidak menjadi musuh pada yang lain dengan masuk dalam kumpulan burung yang lain. Begitu juga hewan. Jika hewan ini dia tetap dengan hewan itu. Anjing dengan anjing, kucing dengan kucing, harimau dengan harimau, ular dengan ular. Tapi manusia dengan manusia, itu sulit sekali. Karena itulah kita belajar dari alam, belajar dari kita yang alami. Karena kita yang asli, kita yang tanpa polusi, kita yang tanpa ada noda, tanpa ada kotoran, apa yang kita ambil, kejelekan yang kita ambil dari luar. Jika kita lihat diri kita yang murni asli, tanpa adanya intervensi dari luar, kita adalah cantik, kita adalah suci, kita adalah penuh cinta kasih, kita adalah penuh damai. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jika Tuhan itu maha sempurna, pasti ciptaan beliau juga sama sempurna. Tapi jika kita lihat diri kita bukan sempurna, jangan menyalahkan Tuhan. Perjalanan kita di dunia ini yang membuat kita lupa jati diri kita, sifat asli kita. Kita lupa kita adalah spirit yang pakai badan. Kita lupa spirit, kita ingat badan, dan kita bertempur, berbanding, berkompetisi dengan badan-badan lain. Padahal badan itu hanya kostum. Jika kita tahu satu hal ini, kita belajar mencintai diri kita yang tanpa polusi. Kita mencintai diri kita yang tanpa noda dari luar. Saya jiwa ciptaan yang maha tahu, maha benar, maha cantik, maha kuasa. Beliau adalah ciptaan saya dan saya sangat menyayangi beliau. Karena sayang beliau itulah saya mau menunjukkan diri saya yang asli demi membuktikan cinta saya pada beliau. Saya menunjukkan diri saya yang asli tanpa polusi dalam perlakuan saya di dunia ini bersama orang, bersama keluarga, waktu bekerja, dan waktu berinteraksi. Maka apakah itu sayang? Semua orang mengatakan mereka sayang. Tapi sayang harus ada syarat. Syarat pertama, jaga nama baik. Jika kita adalah ciptaan Tuhan dan antara kita bertengkar, adakah kita mengharumkan nama beliau atau kita menjelekkan nama beliau? Coba pikir. Maka adakah kita sayang beliau atau kita hanya sayang sebagian dari manusia dan sebagian kita tolak? Adakah Tuhan hanya membuat satu bagian anak atau orang yang baik dan sebagian tidak baik? Tidak ada. Pencipta tetap menyayangi semuanya. Jika saya lihat itu secara global,
maka saya lupa diri saya yang sempit dan saya mengizinkan pikiran saya menjadi lebih luas, lebih dalam, lebih global, lebih universal, tanpa adanya pikiran-pikiran sempit. Saya, milik saya, uang saya, keluarga saya, pencapaian saya, rumah saya, pendidikan saya, kecantikan saya. Itu sempit. Kita jadi global dari lokal. Kita jadi universal dari lokal. Karena Tuhan adalah Tuhan untuk universe. Apapun nama yang kita pakai untuk beliau, apapun jenis kepercayaan kita kepada beliau, beliau itu tetap yang Esa, satu, Eka. Dan jika kita sayang beliau, kita belajar berkumpul, bersatu, harmonis, damai, kerjasama. Maka di mana kita harus lakukan usaha? Internal. Segala macam prejudis, prasangka, pandang rendah, pandang tidak terima, itu kita singkir. Maka kita jadi suci, bersih, bercahaya, cantik. Dan inilah manusia yang Tuhan ingin melihat di antara kita. Bisakah kita jadi itu? 100% bisa. Kenapa? Karena itulah kita. Kita yang sebenarnya. Yang kita anggap kita adalah ini, itu, dari negeri ini, dari bahasa ini, dari kerja ini. Itu yang kita petik dalam perjalanan. Maka yang kita petik dalam perjalanan adalah yang kita petik, bukan milik kita. Yang asli. Maka jadilah diri Anda yang asli. Maka apa yang kita lakukan dalam meditasi? Melihat diri kita yang asli, cantik, milik Tuhan, kebanggaan Tuhan yang mengharumkan nama beliau melalui tingkah laku kita, kepribadian kita, perlakuan kita. Ya, nah itu Raja Yoga. Yoga dari segala macam yoga. Karena saudara tahu ada karma yoga, orang yang melakukan amal fisik, kasih makan untuk orang miskin, buat bangunan untuk orang yang tidak, yang tunawisma, orang yang bantu, orang yang macam-macam yang perlu bantuan, itu fisik. Tapi kita dalam Raja Yoga, kita membantu menciptakan jiwa manusia yang indah, kayak bunga, yang harum, yang mekar, yang senyum, yang sayang Tuhan, dan selalu bersyukur. Yoga hati, yoga internal. Andai kata Anda punya pertanyaan, Anda perlu penjelasan, atau Anda masih ragu-ragu sesuatu, silakan. Maka jika Anda tanya saya apa itu Raja Yoga? Raja Yoga adalah murni melihat jiwa tanpa badan. Karena jiwa adalah aktor, badan adalah kostum. Maka jangan perbaiki kostum, perbaiki pelakonnya, aktornya. Nah, itu Raja Yoga. Maka Raja Yoga itu lintas agama, lintas bangsa, lintas negara, lintas semua yang batas. Oleh sebab itu, ada Raja Yoga di seluruh dunia. Dan di Indonesia juga ada. Ya, itu saja. Apa yang kita belajar adalah keseimbangan. Di dunia hari ini, kita sudah kehilangan keseimbangan. 100% dari segala perbuatan kita. Adakah kita sembahyang?
Adakah kita berkumpul? Adakah kita bekerja mencari uang? Adakah kita mendandan dirinya? Semuanya adalah untuk badan, prestasi badan, kesenangan badan, dan kemajuan badan, pendidikan, uang, rumah, mobil, menyalon, atau kita minum kopi. Ini untuk semua untuk badan. Tapi jiwa perlu apa? Jiwa tidak perlu apa yang badan memerlukan. Karena keperluan badan itu fisik. Uang, rumah, mobil, prestasi, posisi, dan sebagainya. Badan perlu itu. Kita perlu jaga itu. Tapi di samping menjaga keperluan badan dan kostum ini, jiwa juga ada kebutuhan, keheningan, menyentuh dirinya, memahami dirinya, mengakui hadir dirinya, membantu dirinya jadi sembuh, tidak lagi ngambek, tidak lagi marah, tidak lagi komplain, tidak lagi tidak puas, tapi rasa syukur, badan sempurna, bisa kerja, bisa senyum, bisa makan, syukur Tuhan. Maka kita mengakui adanya diri kita yang internal, yang tak tampak, yang memerlukan kepedulian, perlu cinta kasih, perlu sentuhan. Tadi saya katakan perawatan, ya penyembuhan. Kemudian dia perlu diberi injeksi vitamin, semangat, perlu diberi injeksi gairah, perlu dikasih injeksi sayang semua orang. Maka jiwa ada kemampuan menjadi lebih besar dari badan dan bisa merangkul seluruh dunia. Tapi badan ini jika merangkul bisa hanya satu keluarga. Tapi jika bisa kita mengembangkan potensial dari jiwa, kita bisa merangkul satu dunia sebagai milik kita. Tangisan mereka, tangisan saya. Kesedihan mereka, kesedihan saya. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan saya. Maka Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa memahami ini dan menghulurkan sesuatu yang bisa saya mampu hulurkan untuk mereka. Biar itu melalui pikiran, kata-kata, perbuatan, relasi, mimpi, doa, apa saja saya merangkulnya dalam hati kecil ini. Mereka adalah keluarga saya. Maka kita ada di satu pentas. Dunia ini satu pentas. Jika di sebagian dari pentas itu tidak damai, perang, dan kita mau hidup damai di bagian pentas yang lain, mustahil perang itu akan datang kepada kita. Maka jika kita bisa bantu mendamaikan satu sama lain dalam doa, dalam rasa syukur, dalam rasa memberi kerjasama, dalam perasaan, kerjasama, doa, niat, kita bisa menyembuhkan dunia. Maka kita akan bahagia di dunia yang damai. Tuh. Maka bekal yang kita bawa bersama kita adalah bekal spiritual, kekuatan, cinta kasih, damai, berkah, kebajikan, kesucian, kejujuran. Inilah bekal-bekal yang kita bawa. Uang kita, keluarga kita, prestasi kita, posisi kita, itu akan hancur dengan badan. Maka kita harus beri keseimbangan, balance antara jiwa, raga, rohani, jasmani. Perlu. Tapi banyak orang memberitahu, saya tidak ada waktu. Saya mengakui kebenaran dari kalimat itu, tidak ada waktu.
Tapi yang aneh sekali, saudara, dalam satu hari kita ada 24 jam. Jika kita beri 1 jam untuk rohani, perbaikinya, perbaiki perasaan, perbaiki sikap, niat, pikiran, karakter pribadi, tujuan hidup, kesucian hidup, cinta kasih hidup, kedamaian hidup, harmonis hidup. Jika kita kasih 1 jam, sangat-sangat oke. Tapi jangan kasih 24 jam untuk badan dan kita mau satu kebebasan jiwa yang mutlak, mustahil. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang free, gratis, yang datang pada kita percuma. Tak ada. Jika ada investasi, ada hasil. No effort, no gain. Itu. Baik, saudara. Anda sudah tahu semua itu. Saya tidak mau jadi macam guru kepada Anda. Hanya saya menekankan poin-poin ini harus dibawa ke kesadaran kita dari waktu ke waktu. Tanpa usaha, tiada hasil. Tanpa usaha, tak ada kemajuan. Tanpa usaha, tidak ada satu buah yang bisa kita petik. Apa yang ditanam itu yang kita petik. Maka inilah spiritual. 1 jam spiritual, 23 jam berakting berdasarkan apa yang Anda pikir dalam latihan spiritual. Tuhan itu satu, beliau bukan laki-laki, bukan perempuan, beliau bukan wujud fisik, beliau adalah cahaya. Kecil, karena saudara tahu, lebih kecil sesuatu perwujudan itu, lebih hebatlah kekuatannya. Aneh ya, tapi itu benar. Lebih kecil sesuatu, lebih hebat kekuatannya. Misalnya atomic bomb. Mereka pecah atom itu. Atom itu kecil. Ada letusan bom. Atom kecil dihancur. Sama jika kita bisa mengembangkan ini menjadi besar, kita bisa merangkul seluruh dunia. Kita jiwa manusia yang dihidupi oleh jiwa. Jika jiwa itu satu hari nanti pergi dari badan, badan ini kita kuburkan, kita bakar, kremasi, apa saja. Tuh. Maka selagi ada jiwa dalam raga, amallah dengan sebaik-baiknya. Carilah keseimbangan. Buanglah semua permusuhan. Cintai diri dengan tidak ada permusuhan, kebencian, pandang rendah terhadap siapapun. Karena dunia ini penuh dengan aktor. Ada aktor yang paham, ada aktor yang tidak paham. Kita terima. Ini satu cerita beraneka ragam aktor di satu pentas dunia. Saya menerimanya karena semuanya adalah dari ciptaan yang tahu segalanya. Saya tunduk kepada alam, kepada dunia, kepada drama saya, dan saya coba maju dari level di mana saya berada. Sekarang pelan-pelan saya mengangkat level saya. Jika Anda melihat ini dari sains, dari level beta, di mana kita ada banyak pikiran, kita jadi capek karena pikiran. Karena dalam satu hari
Orang sekarang ini ada 40.000 pikiran satu hari. Maka dari level beta, kita kurangi pikiran kita dan naikkan level kita ke level alfa. Jumlah pikiran kurang, kualitasnya baik, saya jadi damai. Dan jika saya belajar meditasi dari level alfa, dari alfa saya bisa menjadi delta, lebih tinggi, sedikit pikiran berkualitas baik. Kita senang melihat Tuhan, pikiran kita adalah apa yang kita ucapkan lewat kata-kata kita, pikiran kita lah apa yang kita tunjukkan dalam perbuatan kita. Maka antara pikiran, kata-kata, perbuatan tidak ada perbedaan. Satu, transparan, cantik, polos, dan indah jiwa. Oke. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Bisa. Bunda, meditasi sebenarnya benar yang macam mana? Ya, Meditasi lebih banyak untuk kayak pasrah ke sang ayah atau ya, pasrah ke Tuhan. ya, Cuma makin belakangan ini meditasi, kayak rasa sesuatu terfokus di atas pikiran, di atas di sini lah ubun-ubun ini. ya. Tapi sesuatu itu kayak asal lagi berserah, kayak dari sini itu lagi berserah ke sang ayah, kayak rasa ada suatu jalur, kayak ada suatu jalan atau cahaya. Apakah itu benar atau salah, Bunda? Mohon petunjuk, Bunda. Itu benar, tapi meditasi adalah menggunakan ruang mental. Dalam ruang mental lah kita merasakan sentuhan dari Tuhan. Dalam ruang mental lah kita merasakan kita naik ke atas, kita menyentuh cahaya Tuhan, kita ambil kekuatan dari beliau, kasih dari beliau, kedamaian dari beliau. Kita rasakan, tapi semuanya di sini. Kita tidak sebenarnya keluar begitu. Semuanya berada dalam ruang mental, kita imajinasi. Misalnya, saya punya anak di London. Saya ingat anak saya di London, tapi saya tidak pergi ke London. Tapi saya tahu sekarang di London jam berapa, anak saya baru bangun pagi. Dia sedang siap-siap untuk ke kantor. Tuh. Maka kita tidak kemana-mana. Semua dunia kita itu adalah dalam diri kita. Jika kita bisa memperkayakan mental kita itu dengan terima cahaya dari Tuhan, terima kasih dari Tuhan, terima damai dari Tuhan, dan kita puas dan syukur, nah, itu adalah gizi-gizi bagi jiwa. Maka semuanya kita harus rasakan begitu. Jangan pikir secara fisik. Saya dari sini mau ke sana, dari sana saya ambil ini. Jangan. Otomatis saya sayang istri saya, anak saya, keluarga saya. Saya otomatis, saya tidak perlu pergi kepada dia untuk sayang dia. Sama juga dalam mental, saya katakan, saya pasrah kepada Tuhan. Tuhan sangat menyayangi saya. Beliau menciptakan saya, dan dari beliau saya dapat suaka. Dalam suaka itu, saya diam, saya dirawat, saya jadi sembuh, saya jadi bahagia, syukur ada Tuhan yang tak tampak membantu saya jiwa yang juga tak tampak. Yang tak tampak dengan mata fisik menggerakkan yang tampak. Ini adalah hukum alam yang tak tampak oleh mata fisik menggerakkan yang bisa kita lihat dengan mata fisik. Misalnya bensin, kita bisa lihat dengan mata kita.
Kita tuang bensin ke dalam tangki mobil kita. Tapi ketika bensin itu dijadikan energi untuk menjalankan mesin mobil itu, bukan bensin yang menggerakkan, tapi energi yang tersimpan dalam bensin itu yang menggerakkan mesin itu. Lampu listrik, kita bisa lihat kabel lampu, kabel listrik. Lihat, tapi listrik yang mengalir di dalamnya kita tidak lihat, tapi lampu itu nyala. Maka yang menggerakkan sesuatu yang fisik adalah yang tidak tampak, namanya energi. Maka ada energi air, hidroenergi, ada energi listrik, electric energy, ada energi udara, windmill. Maka jiwa juga ada energi. Energi itu bisa kita jadikannya energi iblis. Seperti kita ada marah, nafsu birahi, keterikatan, atau serakah, atau ego. Nah, itu energi sudah jadi energi iblis. Tapi energi iblis bisa diubah dengan pikiran, dengan yoga, dengan upaya kita menjadikan energi ilahi. Maka dari duri yang cucuk-cucuk semua orang memberi susah, kita bisa jadi bunga yang memberi kebahagiaan. Maka kita ini apa? Iblis atau malaikat? Tergantung kita apa yang kita mau lakukan itu. Dan itu proses. Jangan menganggap hari ini saya seperti iblis, besok saya mau jadi malaikat. Itu proses. Satu-satu tabiat, karakter, kebiasaan yang sudah lama kita simpan. Satu-satunya kita hakis, kita polish, kita bersihkan, kita permak, dan kita menjadikannya benar bercahaya. Perlu waktu pembentukan karakter building. Maka dalam meditasi kita melampaui kata-kata. Karena jika kita bertengkar tentang kata-kata, kita tidak akan mencapai satu kedamaian. Misalnya bunga mawar. Bahasa Indonesia Anda mengatakan bunga mawar. Dalam bahasa saya itu gulab. Mawar itu gulab. Maka Anda bisa bertengkar dengan saya, bukan gulab, mawar. Tapi orang Inggris akan katakan, bukan gulab, bukan mawar, rose. Mana yang benar? Maka di level fisik, kita tidak akan datang kepada satu kompromi. Tapi di level mental, kita bisa bersatu, menjadi kokoh, bersatu, kita teguh, bercerai kita, tuh, teguh sebagai jiwa. Kita satu di bawah satu Tuhan. Kita aktor di satu pentas. Itu saja. Mudah, tidak komplikasi. Tapi kita belajar bahasa Sanskerta, bahasa asing, kita belajar menghafal ini itu. Itu semua fisik. Saya tidak katakan itu tidak baik, tapi harus ada keseimbangan. Supaya mental kita sama maju dengan kemajuan fisik. Oke, sekarang berilah perkenalan Anda pada saya. Nama Anda, profesi Anda, berapa lama Anda ikut ini, Anda tinggal di mana. Silakan, jangan malu-malu buka video Anda, jangan malu ya. Saya Kita saudara. Iwan, Ya, saya Iwan Bunda dari Surabaya, kerja hanya kayak pengawas toko. Cuma ikut di Brahma Kumaris mungkin baru
2 bulan ya, Sister ya. 2 bulan. Ya, Ya. 2 bulan. Selama ini dibantu, dibimbing sama Sister Sukreni. Jadi banyak bantu kita, banyak sampai ya, kejadian tiap hari Senin, Zoom untuk kita. Itu jadi Sister banyak bantu kita juga, Bunda. ya, Bapak Iwan. Teman, Very nice to know you. Senang bertemu dengan Anda, walaupun terima lewat kasih, Bunda. lewat Zoom. Satu hari kita bertemu. Saya benar-benar mau bertemu dengan Anda. Jangan anggap saya pintar. Saya juga banyak harus belajar. Karena hal-hal rohani itu lebih dalam dari hal-hal fisik. Maka jangan berpikir hal rohani itu sepele. Itu jauh lebih dalam dari hal-hal fisik. Saya juga belajar seperti Anda. Kita semua belajar dari satu Tuhan. Beliau mengajar kita menjadi satu keluarga. Hidup damai, saling cinta, mencintai. Itu. Anda tahu keturunan saya India, tapi saya sudah damai di Indonesia. Saya tidak pernah merasakan, oh saya harus ke India, itu tak ada orang saya di sini. Tak pernah. Saya sudah sangat happy dimanapun saya ditanam untuk berlakon. Maka saya ditanam di Bali, ya saya di Bali, di Indonesia. Begitu. Jika kita orang India dengan orang India dan kita happy, itu bukan satu kehebatan yang seberapa. Tapi jika kita bisa sama dengan semua orang, itu hebat. Maka kita menjadi warga dunia. Anywhere, di Cina, di Jepang, di Australia, mana-mana pun itu tanah Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Saya syukur ada di sana untuk berlakon, kesehatan saya baik, saya bisa pikir sehat. Syukur. Ini bukan pertama dan terakhir, ini awal dari satu perjalanan besar antara Anda dan saya. Oke, selamat berusaha, selamat maju, terus senyum, percaya diri, dan percaya kepada Tuhan. Kebenaran itu pasti berhasil. Kebenaran itu pasti wujud. Kebenaran itu pasti berjaya. Percaya itu. Di mana ada Tuhan, di situ ada keberhasilan. Saya tutup dengan salam damai. Terima kasih banyak ya, Bunda. Terima kasih, Sister Terima kasih, Sukrani. Bunda.